Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dari MBS 2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Nah, di mana pertemuan pertama yaitu ada sebagai sektor ekonomi makro, yang kedua yaitu perbandingan dalam Islam dan konvensional, yang ketiga itu kebijakan moneter dan fiskal skala makro, yang keempat itu pendapatan nasional dan GDP, PBD dan GNP, yang kelima itu pendapatan per kapita, dan yang keenam yaitu produksi, distribusi dan konsumsi dari hulu ke hilir skala makro. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam ekonomi makro. Nah, pertama itu sektor rumah tangga, yang kedua itu sektor bisnis, yang ketiga itu sektor pemerintah. Nah, di sini sektor pemerintah itu terbagi 3 fungsi. Nah, yang pertama itu fungsinya stabilitas, yang kedua itu fungsinya alokasi, yang ketiga itu fungsinya distribusi. Nah, sektor yang terakhir yaitu sektor keempat yaitu sektor eksternal. Adapun maksud perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor di sini adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Nah, adapun komponen pengeluarannya, yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua yaitu investasi perusahaan, yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, dan yang keempat yaitu ekspor dan impor. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan ekspor impor. Yang pertama yaitu uang adalah alat tukar menukar yang cukup penting dalam proses transaksi ekonomi. Nah, di sini uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan tukar menukar dalam perdagangan. Nah, yang kedua itu syarat-syarat uang. Nah, syarat-syarat uang di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan, yang kedua itu mudah dibawa, yang ketiga itu mudah disimpan, yang keempat tahan lama, yang kelima jumlahnya terbatas, dan yang keenam bendanya mempunyai mutu yang sama. Nah, di sini selanjutnya fungsi uang. Nah, fungsi uang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Yang kedua itu fungsi uang dalam ekonomi Islam. Uang menurut konvensional diartikan sebagai benda, sebagai bolak-balik uang sebagai sebagai kapital. Uang dalam konsep Islam. Nah, uang dalam konsep Islam di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai ukuran harga, yang kedua yaitu uang sebagai media transaksi, yang ketiga yaitu uang sebagai media penyimpanan nilai. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kebijakan fiskal. Nah, maksud dari pengertian kebijakan fiskal yaitu merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Nah, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mempengaruhi sisi pemerintah agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Nah, pandangan ini diantaranya dikemukakan oleh Ceylon bahwa dalam kondisi employment setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta. Nah, secara umum beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian tersebut. Nah,
Adapun yang dimaksud dengan pendapatan per kapital. Nah, di sini maksud dari pendapatan per kapital yaitu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapital sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Nah, PBD atau produk domestik bruto yang disebutkan sebelumnya jika bisa dijadikan salah satu alat ukur mencari pendapatan nasional. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ada dua cara menghitungnya, itu satu berdasarkan harga yang sedang berlaku atau jaga, atau juga disebut sebagai pendapatan per kapital nominal. Yang kedua itu berdasarkan harga tetap atau konstan, diambil dari tahun acuan atau disebut juga dengan sebagai pendapatan per kapita real. Nah, pendapatan nasional di sini yang dimaksud adalah produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP, produk yang karena PNB dia akan berbeda dengan PNB karena memasukkan pendapatan faktor di luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu agroindustri, yaitu merupakan bagian subsisten dari agribisnis, yaitu industri yang memproses dan mentransformasikan hasil pertanian menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi yang langsung dapat dikonsumsi, dan selanjutnya disebut dengan agroindustri real, serta industri yang menghasilkan barang-barang yang dapat digunakan. Nah, sekian dari materi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.